Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisa Lianti dengan NPM 2023110066. Di sini saya akan membuat tugas individu tentang Oracle Apex. Pertama-tama, dari materi 9 sampai materi 14. Materi 9 terdapat dasar-dasar SQL untuk Oracle Apex. Di sini saya akan mencoba membuat select from employees. Nah, pada kode ini kita akan melihat semua data karyawan dimulai dari nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lain. Perintah select ini digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel. Jika ingin menampilkan semua data, kita bisa menggunakan select from nama tabel. Namun, jika hanya ingin menampilkan kolom tertentu, kita bisa menyebutkan nama kolom secara spesifik. Seperti ini, kolom dari karyawan employees. Di sini saya akan mencoba membuat select first name, nama depan, salary, yearly, salary from employees, dari data karyawan kembali. Nah, dalam SQL ini kita melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, hingga pembulatan. Hal ini sangat berguna untuk menghitung nilai seperti gaji tahunan, komisi pegawai. Di sini pada kode ini saya mencoba menghitung gaji tahunan. Ada Stephen 24.000, Nena 17.000. Untuk selanjutnya kita mencoba select distinct department ID from employees. Nah, untuk menyaring data, kita bisa menggunakan where, dan untuk mengurutkan data, kita gunakan order by. Operator seperti kayak between, in, like, juga untuk mencari agar lebih mudah. Untuk menghindari duplikasi atau yang double, kita bisa menggunakan select distinct. Di sini saya mengambilnya dari tempat karyawan, ID departemen. Ini. Sini saya akan mencoba juga select last name, nama belakang, NPL, commission, di sini SQL banyak fungsi bawaan, salah satunya seperti nilai nul. Di sini ada pun fungsi nilai nul, yaitu fungsi-fungsi ini mungkin kita untuk memanipulasi data dengan lebih efisien dan terstruktur. Di sini siapa aja sih yang mendapat komisi atau komisinya itu nol atau tidak ada. Di sini terdapat King, Kochar, Dihen, Wellen. Ini bisa juga kalian taruh di bawah. Dan untuk Oracle Apex ini, kalian jika merunning, blok semua dulu, baru running. Tapi jika kalian save atau simpan, kalian jangan blok semua, tetapi di bawah baru save
Kita enter, baru save. Sini saya akan membuat karena jika kita blok semuanya baru save, maka yang tersimpan hanya yang kita blok. Tetapi jika kita enter terlebih dahulu baru save, maka akan tersimpan semua tanpa kita buat select last name, nama belakang, as nama pegawai. Kita dapat menggunakan bahasa Indonesia ya, agar lebih mudah. Tidak harus menggunakan bahasa Inggris, tapi bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Seperti saya di sini, saya mencoba menggunakan bahasa Indonesia. Di department name as nama divisi. From department D. Inner join employees E1 D titik department ID sama dengan department ID. Oke, di sini nggak tertampil nama depan pegawai dan dia terdapat di divisi mana. Seperti di sini ada Walen dari divisi administrasi, Harsten dari marketing, pemasaran, dan lain-lain. Di sini saya hanya membuat atau membatasi 10, jadi yang muncul hanya 10. Tapi kalian di sini dapat mengubahnya menjadi 15, 20, sampai ke 100.000. Tapi di sini saya cukup memakai 10 saja sepertinya. Untuk di sini saya joinnya, misal nih ada organisasi, kita ingin tahu siapa nama pegawai yang bekerja di organisasi tersebut. Tapi di sini saya memakai siapa nama pegawai yang terdapat di divisi tersebut. Seperti Walen dari divisi administrasi. Dia kerjanya di mana? Ternyata dia kerjanya di divisi administrasi. Join ini dapat kita gunakan saat data kita itu tersebar di beberapa tabel basis data. Contohnya nama pegawai ada di tabel basis data employees, karyawan. Sedangkan nama unit kerja ada di tabel data departemen. Di sini contoh kode yang saya gunakan akan menggabungkan dua tabel. Dua tabel ini berdasarkan dari departemen ID. Departemen ID ini ya. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan group function untuk membuat komentar. Biasanya saya tahu di Java gitu seperti ini. Tetapi kalau untuk di Oracle Apex dia seperti ini. Dia baris kurang ya. Group function. Sini saya akan mencoba membuat select department ID, next, salary, gaji tertinggi dari karyawan, group by kita manggil dari departemen ID kembali, departemen ID. Coba kita running. Oke, di sini saya mencoba mengilustrasikan. Contohnya di organisasi ini kita ingin tahu berapa sih gaji rata-rata pegawai di setiap unit atau di setiap divisi tersebut. Nah, fungsi dari group function ini digunakan untuk kita menganalisis data dari kelompok tertentu. Contohnya kayak menghitung rata-rata atau menghitung total. Hasilnya ini
kita melihat 2 unit kerja dari ID departemen. Untuk gaji tertingginya itu berapa, dari departemen mana sih gaji tertingginya itu, kita bisa melihat unit kerja mana yang memberikan gaji tertinggi ini. Di sini kita melihat departemen departemen 90 ya, 24.000. Jadi kita bisa melihat departemen 90 itu siapa sih? Selanjutnya ada set operator. Di sini saya akan membuat select job ID from. Sini dari riwayat pekerjaannya ya. Saya ambil dari job history. Story intersect. Select job ID from employees, dari data karyawan. Nah, di sini saya ingin tahu organisasi atau divisi mana yang posisi atau job ID-nya itu tuh yang pernah dijabat oleh pegawai ini, kayak di masa lalu atau ya historinya. Set operator ini berfungsi untuk menggabungkan hasil dari 2 query. Di sini ada job history sama employees. Contohnya kayak untuk mendapatkan seluruh job ID dari employees dan job history, kita menggunakan union. Dengan union, kita bisa mendapatkan semua jenis pekerjaan dengan menghilangkan redundansi data. Di sini saya akan coba membuat multiple row query atau double row. Query kita coba select first name, salary from employees where salary on select salary from karyawan. Kita buat ke bawahnya where department ID sama dengan 100. Nah, di sini saya meminta untuk menampilkan nama-nama karyawan yang memiliki gaji yang lebih besar dari semua karyawan yang ada di departemen 100. Nah, di sini ada Peter yang gajinya itu 2.500, 2.600. Sini tidak ada yang 100 ya. Multi row square ini kalian bisa, atau nama lainnya itu double row. Ini saya sudah mencoba beberapa kali yang parent key, multiple row, tapi sepertinya error dan saya coba perbaiki tetap error, atau saya salah kode karena pada kode ini ternyata tidak terdapat di dalam data saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.